dengan NPM 230310230024 dari Prodi Perikanan Laut Tropis Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan mengenalkan lebih dekat kepada teman-teman mengenai Taman Nasional Bunaken yang merupakan kawasan konservasi laut Indonesia. Suatu saat kamu pasti kesini. It's just a matter of time. Ya, sesuai dengan julukannya, Pulau Bunaken merupakan surga yang turun ke bumi. Taman Nasional Bunaken adalah kawasan konservasi laut yang diresmikan pada tahun 1991. Terletak di Manado, Sulawesi Utara dengan luas total 89,065 hektar. Sekitar 97% wilayahnya berupa laut. Kawasan ini mencakup 5 pulau besar, yaitu Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Mantehagen, Pulau Nain, dan Pulau Siladen, serta pesisir Popoh dan Popareng. Letaknya yang berada di jantung Coral Triangle membuat Bunaken memiliki biodiversitas laut yang beragam. Potensi sumber daya alam Taman Nasional Bunaken sangatlah luar biasa. Luas terumbu karangnya sendiri mencapai lebih dari 11.000 hektar dengan 390 spesies karang, 68 genera, dan kurang lebih 2.000 spesies ikan karang. Termasuk moluska, reptilia, echinodermata, mamalia darat, dan mamalia laut. Bahkan, Bunaken juga menjadi habitat dari ikan purba coelacanth atau Latimeria manadoensis. Namun, keindahan ini menghadapi ancaman serius. Terumbu karang sudah dalam ancaman sekarang. Dan ini terserah kepada kita untuk melakukan upaya yang dapat kita lakukan untuk menghentikan ancaman yang membahayakan terumbu karang. Salah satu dari banyaknya ancaman terhadap terumbu karang adalah overfishing. Overfishing merupakan sebuah masalah bagi terumbu karang karena ikan membantu terumbu karang dalam bertahan hidup dengan memakan alga yang dapat tumbuh berlebihan di kulit karang dan dapat menghambat pertumbuhan terumbu karang. Yang selanjutnya adalah polusi. Polusi atau sampah merupakan masalah besar lainnya yang membahayakan terumbu karang. Manusia mencemari air dengan membuang sampah langsung ke laut yang mengotori air dan menyebabkan sampah-sampah tersebut dapat secara langsung merusak karang dan juga spesies lainnya. Yang selanjutnya adalah kerusakan fisik atau physical damage yang disebabkan oleh orang-orang yang menginjak terumbu karang. Selain itu, penggunaan jangkar secara sembarangan juga dapat memperparah kondisi terumbu karang. Dan pengunjung yang nakal yang mengambil terumbu karang juga merupakan ancaman bagi terumbu karang. Dan ancaman selanjutnya yaitu dari hewan invasif yang dapat memperburuk ekosistem terumbu karang karena mereka dapat menjadi predator atau pesaing bagi spesies asli, mengganggu rantai makanan dan bahkan membawa penyakit baru. Contoh hewan invasif yang sering
Yang selanjutnya ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini memperburuk kondisi ekosistem terumbu karang karena kenaikan suhu laut dapat menyebabkan pemutihan karang yang mengganggu simbiosis antara karang dan alga serta mengurangi keanekaragaman hayati. Peningkatan suhu juga dapat menyebabkan kematian karang dan mengganggu populasi ikan serta organisme lain yang bergantung pada terumbu karang. Secara ekologis, terumbu karang menjadi habitat pemijahan, tempat mencari makan, dan pelindung pantai dari abrasi. Secara budaya, masyarakat di kawasan ini hidup berdampingan dengan laut secara turun-temurun. Zona tradisional dalam sistem zonasi diakui sebagai hak masyarakat untuk memanfaatkan laut secara arif. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi kawasan konservasi laut seperti Taman Nasional Bunaken, kita memerlukan strategi menyeluruh, adaptif, dan berbasis pada ilmu pengetahuan serta kearifan lokal. Beberapa strategi berikut ini dapat menjadi solusi nyata. Yang pertama, penerapan EAFM atau Ecosystem Based Fisheries Management. Taman Nasional Bunaken telah menetapkan pendekatan zonasi sebagai bagian dari prinsip EAFM. Ini berarti pengelolaan sumber daya perikanan tidak hanya berfokus pada hasil tangkapan, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistemnya. Zona inti dilindungi secara ketat, sementara zona lainnya dapat dimanfaatkan secara terbatas. Dengan begitu, kita dapat menciptakan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Yang selanjutnya, penguatan edukasi dan pelibatan masyarakat. Masyarakat lokal adalah garda terdepan konservasi. Ketika mereka diberi pemahaman dan peran aktif, misalnya sebagai pengawas kawasan, pemandu wisata bahari, atau bahkan peneliti komunitas, maka muncul rasa kepemilikan yang kuat terhadap laut mereka sendiri. Edukasi lingkungan yang konsisten, berbasis budaya lokal menjadi kunci untuk menumbuhkan kesadaran jangka panjang. Yang selanjutnya, pengembangan ekowisata yang berbasis carrying capacity. Pariwisata bisa menjadi sahabat konservasi asalkan dikelola dengan bijak. Salah satu contohnya adalah dengan menetapkan sistem kuota kunjungan agar tidak melebihi daya dukung lingkungan. Selain itu, larangan penggunaan sunscreen berbahan kimia yang merusak karang dan penyediaan pelampung mooring buoy untuk kapal wisata bila bisa mengurangi tekanan langsung terhadap ekosistem karang. Ini menunjukkan bahwa pariwisata dan konservasi bisa berjalan berdampingan. Strategi selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi untuk monitoring dan pelibatan warga. Teknologi menjadi alat penting untuk memperkuat konservasi. Penggunaan drone bawah laut, sensor suhu laut, hingga metode reef check memungkinkan kita untuk memantau kondisi terumbu karang secara akurat dan cepat. Yang menarik, warga lokal pun dapat dilatih untuk ikut serta dalam pengumpulan data ini, sehingga tercipta model citizen science atau ilmu pengetahuan yang tumbuh dari dan untuk masyarakat. Melalui eksplorasi dalam video ini, saya menyadari bahwa konservasi bukan sekedar soal melindungi alam dari kerusakan, tapi juga soal memberdayakan masyarakat, merawat budaya lokal, dan membangun kesadaran kolektif. Ini adalah proses panjang namun sangat berarti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.